Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Di sini saya dari kelas Humas 7B. Saya akan menjelaskan jurnal komunikasi pembangunan yang disusun oleh Nur Anissa Agustini dan Ninuk Purnaningsih dengan judul Pengaruh Komunikasi Internal dalam Membangun Budaya Organisasi. Untuk subpokok pembahasan di sini dari bab 1 latar belakang, perumusan untuk bab 2 landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, dan terakhir bab 5 kesimpulan dasaran. Bab 1 latar belakang penelitian. Saat ini kebutuhan masyarakat semakin meningkat setiap tahunnya terhadap suatu barang, baik barang untuk dipakai maupun dikonsumsi sehari-hari. Meskipun peningkatan kebutuhan setiap tahunnya tidak terlalu signifikan, namun hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan berupa barang yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Sayuran memiliki peranan penting bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan gizi, terutama sebagai sumber vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Sebagai komoditas bahan pangan pertanian yang memiliki prospek bisnis yang cukup cerah, saat ini sudah banyak beberapa bisnis berbasis pertanian yang sukses dalam memproduksi dan mendistribusikan hasil olahannya untuk masyarakat. PT Sayuran Siap Saji Sukamanah, Bogor, Jawa Barat merupakan salah satu perusahaan agribisnis yang memproduksi sayuran segar siap saji dalam bentuk sudah dipotong atau fresh cut dan juga dalam komunikasi internal. Menurut Argenti 2013 menyatakan bahwa suatu organisasi membutuhkan komunikasi internal antara atasan dengan bawahan untuk menjaga hubungan agar saling terbuka dalam hal pekerjaan. Maka dari itu tujuan komunikasi internal yang terjalin di PT Sayuran Siap Saji adalah untuk menjaga kekompakan dan hubungan antara sesama pegawai maupun dengan atasan agar tercapai tujuan dari PT Sayuran Siap Saji. Komunikasi internal yang terjalin dengan baik akan sejalan dengan budaya organisasi yang ada di dalam suatu organisasi. Budaya organisasi menurut Sutrisno 2010, budaya organisasi diartikan sebagai seperangkat nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau norma-norma yang harus dipahami, dijiwai dan dipraktikkan dalam organisasi yang dianut bersama oleh para anggota organisasi sebagai pedoman perilaku dan memecahkan masalah-masalah organisasi. Di bab 2-nya di landasan teori, di sini menurut Effendi 2008, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara langsung, secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Menurut Sutrisno 2010, komunikasi organisasi adalah perilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka terlibat dalam proses itu, bertransaksi dan memberi makna atas apa yang sedang terjadi. Menurut Brennan dalam Suprapto 2011, komunikasi internal adalah pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan atau jawatan yang menyebabkan terwujudnya perusahaan atau jawatan tersebut lengkap dengan strukturnya yang khas dan pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan atau jawatan yang menyebabkan pekerjaan berlangsung atau operasi dan manajemen. Menerapkan komunikasi internal yang efektif. Menurut Argenti 2013, cara terbaik untuk menilai keefektifan usaha komunikasi internal perusahaan adalah dengan menentukan sikap karyawan tentang perusahaan. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi internal diperlukan pendekatan partisipatif dari berbagai pihak. Pada akhirnya, dorongan komunikasi internal yang efektif memperkuat keyakinan karyawan bahwa mereka adalah aset penting bagi perusahaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, bentuk jamak dari budi. Budi atau akal diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya organisasi sering diartikan sebagai seperangkat nilai-nilai, keyakinan atau norma-norma yang harus dipahami, dijiwai, dan dipraktekkan dalam organisasi yang dianut bersama oleh para anggota organisasi sebagai pedoman perilaku dan memecahkan masalah-masalah organisasi menurut Sutrisno 2010. Di sini untuk kerangka pemikirannya, untuk X-nya komunikasi internal itu untuk X1 komunikasi 2 arah, X2-nya kemampuan interpersonal, X3-nya kesadaran budaya risiko, X4 kejelasan pesan atau informasi, X5-nya frekuensi pesan atau informasi, X6 pembelajaran berkala, X7-nya tata kelola, pengelolaan risiko, X8 struktur komunikasi internal, X9 pengetahuan manajemen, X10 kekuatan leadership. Untuk Y-nya itu budaya organisasi yang berorientasi pada hasil dan tim. Untuk Y1 budaya kerja itu terdiri dari kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras. Untuk Y2-nya seleksi calon karyawan,
yang terdiri dari kemauan untuk belajar, kemampuan yang dimiliki, dan terakhir kejujuran. Untuk Y3-nya sosialisasi pihak organisasi. Yang pertama nilai-nilai, yang kedua norma, dan terakhir keyakinan bersama. Sini untuk hipotesisnya berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dirancang. Hipotesis di sini yang pertama, diduga terdapat pengaruh antara komunikasi internal, komunikasi duara, kemampuan interpersonal, kesadaran dan budaya risiko, kejelasan pesan atau informasi, frekuensi pesan atau informasi, pembelajaran berkala, tata kelola pengelolaan risiko, struktur komunikasi internal, pengetahuan manajemen, kekuatan leadership dengan budaya kerja, seleksi calon karyawan, dan sosialisasi pihak organisasi. Untuk yang keduanya diduga terdapat pengaruh antara komunikasi internal, yaitu komunikasi duara, kemampuan interpersonal, kesadaran dan budaya risiko, kejelasan pesan atau informasi, frekuensi pesan atau informasi, pembelajaran berkala, tata kelola dengan budaya organisasi yang berorientasi pada hasil dan tim. Di sini untuk bab 3 metode penelitiannya, jenis penelitian kuantitatif, metode pengambilan sampel stratified random sampling. Untuk populasinya para staf dan pekerja di PT Sayuran Siap Saji. Untuk jenis data itu diambil data primer. Untuk teknik pengumpulan data, observasi wawancara dan uji regresi linear berganda. Ukuran sampel diambil dengan 30 responden. Untuk bab 4, untuk karakteristik responden, di sini hasil penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di perusahaan agribisnis yang bernama PT Sayuran Siap Saji dengan jumlah responden sebanyak 30 responden yang tersebar dalam pihak manajemen dan pihak karyawan. Pihak manajemen dan karyawan memiliki karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lama bekerja, dan tingkat pendapatan. Di sini karakteristik budaya organisasi berorientasi pada hasil dan tim PT Sayuran Siap Saji. Budaya organisasi adalah suatu sistem nilai-nilai yang dirasakan maknanya oleh seluruh orang dalam organisasi. Hasil penelitian Kadafi tahun 2010 menyimpulkan bahwa kerjasama tim dan orientasi hasil mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kinerja pada suatu organisasi. Implikasi penting bagi organisasi diantaranya perhatian untuk mempertahankan budaya kerja, perhatian manajemen terhadap proses seleksi karyawan, dan perhatian terhadap sosialisasi nilai-nilai organisasi. Budaya organisasi yang melekat pada PT Sayuran Siap Saji adalah budaya organisasi yang berorientasi pada hasil dan tim. Di sini pada tabel 1 jumlah dan presentasi responden berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan lama bekerja tahun 2018. Berdasarkan pada tabel tersebut, mayoritas responden berada pada rentang usia dewasa, yaitu umur 20-40 tahun. Dan mayoritas perempuan. Tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki responden kebanyakan adalah SD SMP sederajat yang termasuk dalam golongan rendah. Responden mayoritas memiliki pendapatan rendah yaitu di bawah 1.500.000. Mayoritas responden sudah lama bekerja di PT Sayuran Siap Saji yaitu sekitar 1,5 tahun. Pada tabel kedua, jumlah presentasi budaya kerja di PT Sayuran Siap Saji tahun 2018. Di sini sebanyak 80% responden tergolong dalam kategori sedang yang dianggap sudah cukup baik dalam pelaksananya. Hal ini sesuai dengan fakta di PT Sayuran Siap Saji yang sudah mampu menjadikan karyawannya disiplin dalam bekerja, yaitu berkurangnya keterlambatan karyawan dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan lembur yang didapatkan. Kerja lembur yang dilakukan oleh karyawan juga dianggap sebagai cerminan kerja keras yang didedikasikan oleh para karyawan untuk perusahaan. Pada tabel ketiga, jumlah dan presentasi seleksi calon karyawan di PT Sayuran Siap Saji 2018, mayoritas responden sebesar 60% beranggapan bahwa seleksi calon karyawan yang ada di PT Sayuran Siap Saji berada pada kategori rendah. Hal ini sejalan dengan data di lapang, yaitu sebagian besar responden tidak menjalani proses seleksi calon karyawan secara rumit, melainkan persyaratan dari perusahaan untuk karyawan produksi, yaitu mau bekerja keras, jujur, tanggung jawab, dan mampu bekerja di bawah tekanan. Sedangkan untuk melamar, pada bagian manajemen perusahaan memberikan persyaratan seleksi yang berbeda kepada calon pelamar. Pada tabel keempat, jumlah dan presentasi sosialisasi pihak organisasi di PT Sayuran Siap Saji. Sebanyak 63,3% menunjukkan bahwa sosialisasi yang diberikan oleh perusahaan masuk dalam kategori sedang. Hasil pengamatan di lapang, sosialisasi diberikan kepada karyawan baru atau pengenalan produk baru yang dijelaskan proses pengerjanya seperti caranya pencucian, pemotongan, dan pengepakan. Standar barangnya harus seperti apa dan perlakuan terhadap barangnya juga harus seperti apa.
Semua hal tersebut wajib dijelaskan kepada karyawan untuk mengurangi kesalahan yang terjadi. Maka dari itu kategori sosialisasi ini tergolong sudah cukup baik karena perusahaan memberikan sosialisasi mengenai hal-hal yang ada di perusahaan, baik hal baru mengenai cara pengerjaan produk baru maupun sosialisasi mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di perusahaan. Lanjut, di sini ada faktor yang mempengaruhi komunikasi internal dalam membangun budaya organisasi PT Sayuran Siap Saji. Komunikasi internal dapat dipahami sebagai pondasi dan bangunan dari sebuah budaya organisasi. Budaya organisasi menentukan atmosfer bekerja dalam sebuah perusahaan berdasarkan nilai-nilai, misi perusahaan, dan proses kerja. Komunikasi internal dalam membangun budaya organisasi terdiri dari komunikasi dua arah, kemampuan interpersonal, kesadaran dan budaya risiko, kejelasan pesan atau informasi, frekuensi pesan antar informasi, pembelajaran berkala, tata kelola pengarahan risiko, struktur komunikasi, pengetahuan manajemen, kekuatan leadership. Pengujian faktor-faktor tersebut dilakukan secara bersamaan dengan memasukkan seluruh variabel pengaruh sebagai variabel independen dan melihat pengaruhnya pada masing-masing variabel dependen, yaitu budaya organisasi yang berorientasi pada hasil dan tim yang terdiri dari budaya kerja, seleksi calon karyawan, dan sosialisasi pihak organisasi. Pada uji regresi ini, alfa yang ditentukan sebesar 20% atau 0,2 dan berarti taraf kepercayaan uji regresi mencapai 80%. Lanjut, di sini tabel kelima, nilai signifikan pengaruh faktor-faktor komunikasi internal dalam membangun budaya organisasi berorientasi hasil dan tim, budaya kerja, seleksi calon karyawan, sosialisasi pihak organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi internal terhadap budaya kerja adalah variabel frekuensi pesan atau informasi dan tata kelola pengelolaan risiko. Frekuensi pesan atau informasi dan tata kelola pengelolaan risiko memiliki nilai signifikan kurang dari 0,20% sehingga memiliki pengaruh terhadap komponen budaya kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi internal terhadap sosialisasi pihak organisasi yaitu tidak berpengaruh. Tidak ada variabel yang signifikan berpengaruh karena semua variabel tidak memiliki nilai alfa kurang dari 0,20. Tabel ke-6, nilai signifikan pengaruh faktor komunikasi internal dalam membangun budaya organisasi. Faktor yang mempengaruhi komunikasi internal dalam membangun budaya organisasi yang berorientasi pada hasil dan tim yang signifikan mempengaruhi adalah variabel kemampuan interpersonal dan frekuensi pesan atau informasi, yaitu memiliki nilai signifikan kurang dari 0,20 sehingga memiliki pengaruh yang nyata antara komunikasi internal terhadap budaya organisasi yang berorientasi pada hasil dan tim. Lanjut, di sini yang terakhir di bab 5 ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, proses komunikasi internal yang terjalin di PT Sayuran Siap Saji tergolong cukup efektif. Salah satu variabel komunikasi internal yang terkategori tinggi yaitu kekuatan leadership. Variabel kekuatan leadership yang dimiliki responden cenderung homogen yang mayoritas terkategori tinggi. Sedangkan variabel budaya organisasi menurut responden memiliki hasil yang bervariasi. Hal ini menyebabkan kekuatan leadership tidak signifikan berpengaruh terhadap budaya organisasi. Selain itu, nilai P-value dari kekuatan leadership lebih besar dari nilai alpha, lebih dari 0,20 yang mengakibatkan tidak signifikan berpengaruh. Meskipun tidak berpengaruh, kekuatan leadership dianggap penting oleh karyawan PT Siap Saji karena kekuatan leadership merupakan contoh atau acuan dalam melakukan pekerjaan di perusahaan. Untuk yang kedua, kesimpulan bentuk komunikasi internal yang ada di PT Sayuran Siap Saji yaitu adanya rapat manajemen sebulan sekali, rapat koordinasi seminggu, dan evaluasi karyawan dapat dikatakan tentatif atau tergantung kebutuhan dari masing-masing manajer. Lanjut, yang ketiga, budaya organisasi yang berada di PT Sayuran Siap Saji tergolong cukup baik, yaitu budaya organisasi yang ada di perusahaan secara umum berorientasi terhadap hasil dan tim yang terdiri dari budaya kerja, seleksi calon karyawan, dan sosialisasi pihak organisasi. Budaya kerja dan sosialisasi pihak organisasi menurut responden terkategori sedang, sedangkan hanya seleksi calon karyawan yang terkategori rendah. Seleksi calon karyawan terkategori rendah dengan persentase 60% menurut 18 responden, dan sesuai dengan fakta di lapang bahwa seleksi calon karyawan yang ada di PT Sayuran Siap Saji belum diterapkan untuk seluruh karyawan, melainkan hanya karyawan bagian manajemen yang menjalani proses seleksi calon karyawan. Sisanya hanya diwawancarai dengan sederhana dengan persyaratan mau bekerja keras dan disiplin waktu.
Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi internal dalam membangun budaya organisasi yang berorientasi pada hasil dan tim. Pada komponen budaya kerja adalah frekuensi pesan atau informasi dan tata kelola pengelolaan risiko. Pada komponen seleksi calon karyawan yang berpengaruh adalah kemampuan interpersonal, frekuensi pesan atau informasi, dan tata kelola pengelolaan risiko. Sedangkan pada komponen sosialisasi pihak organisasi tidak ada faktor yang berpengaruh. Terakhir, untuk saran, yang pertama PT Sayuran Siap Saji perlu meningkatkan dan mengkaji ulang proses komunikasi internal yang terjalin di dalam perusahaan agar karyawan dapat terlibat lebih intens dalam proses pengambilan keputusan, diskusi, dan pertukaran pendapat, seperti mempertahankan aspek kekuatan leadership untuk mempengaruhi karyawan bersikap positif dan meningkatkan aspek kesadaran dan budaya risiko kepada seluruh karyawan. Aspek kejelasan pesan atau informasi dan aspek frekuensi pesan atau informasi dapat dijadikan satu kesatuan agar lebih dimengerti. Yang kedua, pada kasus ini diperlukan penambahan sampel serta faktor lain berpotensi mempengaruhi budaya organisasi agar terlihat sejauh mana budaya organisasi menjadi penentu atmosfer dalam bekerja. Pada penelitian selanjutnya perlu dikaji ulang mengenai variabel seleksi calon karyawan agar lebih disesuaikan dalam pemilihan indikatornya. Perusahaan perlu mengadakan, untuk yang keempat, pelatihan kembali dan memberikannya minimal 3 bulan sekali bagi seluruh karyawan sesuai dengan bidang pekerjaan yang mereka kerjakan agar ilmu dan keterampilan yang didapatkan karyawan menjadi meningkat. Sekian presentasi jurnal komunikasi pembangunan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.